Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dan di dalam ayat 27 berkata demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada satu permasalahan dalam Alkitab tentang membayar pajak. Yesus membuktikan kepada Petrus dan Yesus bertanya kepada Petrus, sebetulnya pajak diambil dari orang asing atau dari rakyatnya? Lalu Petrus menjawab, dari orang asing. Dan Yesus kemudian berkata lagi, kalau begitu sebetulnya rakyat tidak perlu membayar pajak. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan, kita akan buktikan kepada mereka bahwa kita tetap akan membayar pajak. Karena itu Yesus berkata, pancinglah ikan di dalam danau dan ikan pertama yang kau dapat, bukalah mulutnya dan ambillah uangnya di dalamnya, karena di dalamnya ada mata uang 4 dirham. Bayarlah itu kepada mereka, bagiku dan bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat satu cerita yang untuk sebagian orang berkata betul atau tidak hal ini pernah terjadi. Karena kita melihat ini suatu cerita yang sulit untuk dibayangkan. Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan dan Yesus sudah tahu ikan mana yang bisa ditangkap dan dia sudah tahu di dalam mulut ikan itu ada mata uang 4 dirham. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang tahu segala perkara dalam hidup kita. Yesus adalah Allah yang mengerti segala sesuatu bahkan sebelum segala sesuatu itu terjadi. Karena itu kita harus mengerti bahwa mengiring Yesus adalah hidup dalam kepastian. Mengiring Yesus adalah hidup yang penuh dengan sukacita, dan karena itu kita dipanggil supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Kita dipanggil supaya hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Jadi melalui ayat bacaan kita hari ini kita akan melihat ada beberapa hal penting yang bisa kita jadikan sebagai penuntun kehidupan kita. Yang pertama, Yesus menjaga dirinya dan menjaga murid-muridnya agar jangan menjadi batu sandungan. Walaupun untuk itu kadangkala sepertinya Yesus diperlakukan secara tidak adil, tetapi dia bukan orang yang berjuang untuk membela haknya, tetapi justru dia berjuang untuk menyelamatkan banyak orang. Kristus adalah Tuhan yang menjaga dirinya dan menjaga murid-muridnya agar jangan menjadi batu sandungan. Yesus bisa saja mempertahankan dan memperjuangkan haknya pada saat itu, tetapi Kristus datang ke muka bumi ini bukan untuk memperjuangkan haknya, tetapi Kristus datang ke dunia ini untuk menyerahkan haknya dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, kita belajar, kita bisa menjadi batu sandungan lewat hal-hal sederhana yang kita lakukan. Mungkin kita sudah aktif di gereja, mungkin kita sudah terlibat dalam banyak jenis pelayanan, tetapi kadangkala hidup kita masih bisa menjadi batu sandungan lewat hal-hal yang sederhana. Misalnya lewat cerita-cerita yang kita sampaikan tidak benar, lewat bercanda kita yang tidak pantas, dan lain sebagainya. Yang menurut kita mungkin itu hal biasa, tetapi Alkitab berkata hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal sia-sia yang kita lakukan pada akhirnya semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi batu sandungan. Jika hidup Kristen kita tidak menghasilkan buah yang baik, maka kita akan menjadi batu sandungan.
Karena itu saudaraku, lewat hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang belum percaya Kristus, jika melihat semuanya itu, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan bagi orang-orang yang rindu menjadi berkat. Mungkin pada saat itu di dalam kasnya Petrus sedang tidak ada uang, saudaraku. Tetapi bagi orang yang ingin menjadi berkat, Tuhan akan selalu membuka jalan. Sampai akhirnya kita melihat Petrus harus pergi ke danau memancing ikan dan mengambil uang dari mulut ikan. Cara yang untuk sebagian orang dianggap mustahil. Tetapi sepasti itu Allah selalu membuka jalan buat orang-orang yang ingin menjadi berkat. Mungkin saudara berkata, saya ingin menjadi berkat, tapi masa lalu hidup saya buruk. Hari ini saya memberitahu kepada saudara, Tuhan akan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang rindu menjadi berkat. Ingat, orang Kristen harus bisa menjadi berkat dan jangan menjadi batu sandungan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya jangan menjadi batu sandungan. Kadangkala tanpa kita sadari orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang lain lewat hal-hal kecil dan sederhana. Tetapi hari ini Tuhan menjamin dan Tuhan berjanji lewat firman-Nya, bagaimanapun keadaan dan apapun persoalan kita, jika kita mau menjadi berkat, maka Tuhan akan membuka jalan untuk kita sehingga kita dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami, yang menegur kepada kami untuk kami jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Melalui hal-hal sederhana sekalipun Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat, supaya lewat hidup kami orang boleh mengenal Yesus, orang boleh mengenal kasih Tuhan dalam hidup kami dan mereka boleh percaya kepadamu. Karena itu tuntun Tuhan langkah hidup kami untuk kami terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga hidup kami bukan menjadi batu sandungan tetapi hidup kami menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.